Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Kartika Yulandari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Semakah, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Berikut ini merupakan video demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, di mana berisikan tentang penerapan segitiga restitusi terhadap dua kasus. Kasus yang pertama adalah berkelahi akibat meminjam tanpa izin, dan kasus yang kedua merupakan siswa yang sering datang terlambat. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua untuk menciptakan kondisi bagi murid agar dapat memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam penerapan tahapan segitiga restitusi, terdapat 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, serta menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tahapan ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru mengubah pemikirannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan, serta mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Terkait tahapan ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya, serta mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama, yaitu berkelahi akibat meminjam barang tanpa izin. Saat istirahat pertama, suasana kelas di kelas 11 MIPA 2 mendadak ricuh karena Naila dan Alda berkelahi di kelas. Perkelahian ini disebabkan karena Alda sering meminjam barang Naila tanpa izin, dan terkadang barang yang dipinjam juga tidak dikembalikan. Keduanya terlibat adu mulut. Teman-teman di kelasnya berusaha untuk melerai mereka, namun Alda semakin mendominasi pertengkaran sehingga mendorong Naila sampai terjatuh. Pada akhirnya ketua kelas melaporkan kepada Ibu Kartika tentang pertengkaran mereka. Ibu Kartika sebagai wali kelas berusaha untuk mencari solusi dari pertengkaran tersebut, sehingga mengajak mereka untuk berbincang di ruang BK agar dapat berdiskusi dengan tenang. Alda, tadi Ibu dengar kamu habis berkelahi dengan Naila. Mengapa kalian berdua sampai berkelahi? Setahu Ibu, kalian berdua berteman cukup dekat. Saya marah karena kesal, Bu. Alda sudah meminjam buku tulis saya tanpa izin. Sebelumnya, Alda juga sering meminjam alat tulis dan tidak pernah dikembalikannya. Kenapa Alda? Sepertinya kamu marah sekali. Iya Bu, saya sangat marah karena Naila menegur saya di depan kelas dengan suara yang sangat keras. Jadi saya sangat malu dan merasa tersinggung. Baik, Ibu paham sekarang. Kamu berhak merasa seperti itu, Alda. Marah adalah hal yang manusiawi, tapi yang terpenting di sini adalah kamu masih bisa menjaga amarahmu sehingga tidak sampai melakukan kekerasan terhadap Naila. Nah, Ibu yakin kita masih bisa mencari solusi atas permasalahan ini. Iya, Bu. Baik, berkaitan dengan perilaku Alda yang sering meminjam barang orang lain tanpa izin, sekarang Ibu ingin tahu, pastinya Alda punya alasan untuk melakukan hal tersebut, kan? Iya Bu, saya sering lupa membawa alat tulis dan buku karena setelah belajar saya jarang sekali merapikan dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Lalu, apakah meminjam barang orang lain tanpa izin sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah Alda langgar? Keyakinan untuk menghormati orang lain dan barang miliknya. Menurutmu, apakah menghormati orang lain dan barang miliknya penting untuk kamu lakukan? Penting Bu, karena saya dapat belajar dan bermain di dalam kelas tanpa adanya permusuhan. Betul sekali. Dengan menghormati orang lain dan barang miliknya, kita bisa saling menjaga kerukunan, menjaga persatuan, dan dapat menciptakan lingkungan belajar dan lingkungan sosial
yang harmonis. Iya Bu, saya menyesal dan saya minta maaf sudah sering meminjam barang Naila tanpa izin. Baik, sekarang apa yang akan Alda lakukan untuk memperbaiki hubunganmu dengan Naila? Alda akan minta maaf kepada Naila dan Alda juga akan berjanji tidak akan meminjam barangnya tanpa izin. Alda juga akan mengembalikan buku catatan Naila dan menggantikan alat tulis Naila yang sudah Alda hilangkan. Bagaimana Naila? Apakah itu cukup untuk kamu dapat memaafkan Alda? Cukup Bu, Naila juga akan meminta maaf pada Alda karena sudah membuat malu Alda atas sikap Naila yang telah menegur Alda di depan kelas dengan suara yang keras. Baik, dengan begitu kita sudah mendapatkan solusi tentang permasalahan ini. Ibu ingin kalian tetap bersahabat dan dapat saling menjaga kepercayaan antara satu sama lain dengan saling menghormati. Iya Bu. Nah, sekarang silahkan kalian berdua kembali ke kelas kalian. Baik Bu, terima kasih. Oke. Nama kami Alda Dan Naila, Kami sangat senang sekali diajak diskusi oleh Bu Kartika untuk mencari solusi dari permasalahan kami. Jadi, saya menjadi lebih menghormati orang lain dan barang miliknya. Sehingga saya harus meminta izin terlebih dahulu jika akan meminjam barang milik orang lain. Saya juga harus bisa menjaga barang yang saya pinjam dan mengembalikannya tepat waktu. dan saya juga menjadi lebih bisa menghormati dan menghargai orang lain untuk tidak menegur dan berbicara kasar di depan umum jika ingin mengingatkan orang lain. Terima kasih. Kasus kedua, sering datang terlambat. Pada pukul 7.45, Ibu Kartika mendapati Gufron yang sedang berlari tergesa-gesa menuju kelasnya. 2 hari yang lalu, Ibu Kartika juga telah memperoleh laporan dari Pak David selaku guru BK bahwa siswa kelasnya yang bernama Gufron tersebut sering datang terlambat. Ibu Kartika pun memanggil Gufron untuk diajak berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Gufron. Ya Bu, Kemari nak. Kamu terlambat lagi? ya Bu. Ayo kemari kita ngobrol sebentar. Gufron, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat nak. Ibu juga sudah sering mendengar dari guru BK bahwa Gufron sering datang terlambat. Jadi, kira-kira berapa kali Gufron sudah terlambat ke sekolah? 6 kali Bu. Dan menurut Gufron, apakah sering datang terlambat itu merupakan suatu kesalahan? Iya Bu. Baik, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang terpenting, kita harus bisa belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Setuju Gufron? Setuju Bu. Nah, sekarang ayo kita cari solusi dari permasalahan Gufron. Mengapa Gufron sering datang terlambat? Kamu pasti punya alasannya mengapa kamu datang tidak tepat waktu ke sekolah. Karena saya sering bergadang dan lupa menyalakan alarm Bu. Lalu, apakah datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, jadi keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tentang kedisiplinan Bu. Menurutmu, apakah kedisiplinan itu sangat penting untuk kamu? Penting Bu, karena membuat saya dapat lebih menghargai waktu, sehingga saya jadi bisa datang tepat waktu ke sekolah dan tidak ketinggalan pelajaran lagi Bu. Nah, betul sekali. Menghargai waktu itu memang sangat penting. Dengan menghargai waktu, kita juga bisa lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Dan pekerjaan yang harus kita lakukan menjadi tidak menumpuk. Dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian dan selalu bersikap sesuai dengan keyakinan sekolah yang sama-sama sudah kita sepakati. Ya Bu, saya menyesal dan saya minta maaf sudah sering kadang terlambat. Baik Gufron, kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan sudah meminta maaf.
Itu adalah sikap yang sangat baik. Lalu, menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan agar mulai besok kamu bisa datang tepat waktu ke sekolah? Saya akan mengurangi main HP dan tidak bergadang lagi. Saya juga akan menghidupkan alarm agar bisa bangun awal sehingga tidak datang terlambat lagi ke sekolah, Bu. Oke, Gufron. Sekarang kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan kamu. Dan Ibu nanti juga akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak bangun kesiangan dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik, Bu. Nah, sekarang silakan kamu kembali ke kelasmu. Baik, Bu. Terima kasih. Nama saya Gufron. Saya sangat senang sekali diajak diskusi oleh Bu Kartika untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Saya jadi lebih bisa mengontrol diri untuk mengutamakan kedisiplinan. Saya juga menjadi lebih menghargai waktu dan lebih bisa menghargai orang-orang di sekitar saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat menjadi guru yang tergerak, selalu aktif bergerak, dan menjadi pelopor yang menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.